sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Wassalatu wassalamu ala habibina Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ala ashabi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Pertama dan utama kami haturkan salam hormat dari kami pribadi dan seluruh hadirin pada guru kita Kanda Andi Muhammad Safwan. Mungkin bagi anak-anak alimah yang baru belum kenal beliau satu tokoh filsafat di Indonesia. Para aktivis khususnya pecinta filsafat di seluruh Nusantara yang kenal kata Jakti, Jaringan Filsafat Indonesia. Beliau adalah pendiri sekaligus koordinator Jakti, juga direktur speaker namanya Konstruksi Mahasiswa atau generasi pecinta filsafat di Indonesia. Kita berikan aplaus kepada kakak kita yang telah meluangkan waktunya untuk kita sharing tema yang akan kita kaji di malam hari ini. Kita berikan aplaus sama-sama. Yang kedua, kami haturkan terima kasih banyak kepada seluruh anak-anak yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing dan bertemu diskusi dengan tema yang sebenarnya bagi generasi muda yang ingin menghebatkan dirinya, waktunya, umurnya untuk terjun dalam isu-isu sosial, gerakan-gerakan sosial, maka pada hakikatnya kita membutuhkan seorang tokoh atau suri tauladan yang harus kita jadikan sebagai acuan baik dalam rangka kita maupun kerangka tindak kita. Untuk itu di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema telaah posisi dan pengaruh tokoh dalam rekonstruksi gerakan sosial. Kenapa? Karena dalam perjalanan sejarah, lintasan sejarah, banyak tokoh-tokoh revolusi dunia yang telah mengubah arah dalam sejarah banyak. Kalau kalian misalnya sudah mulai suka baca buku, kalian akan mendengar misalnya revolusi Prancis, mungkin anak baru tahu, atau revolusi lain, tokoh-tokoh yang kemudian mempengaruhi cara paradigma berpikir kita, termasuk dalam konteks Indonesia misalnya ada sosok yang sangat luar biasa yang menjadi penggerak utama. Misalnya Indonesia bisa dikeluarkan dari rahim perbudakan, misalnya kita terpenjara kemudian kita bebas atas jasa salah satu tokoh dan banyak tokoh yang bersamanya, yakni Soekarno misalnya. Ini kan banyak tokoh, tapi kita butuh satu tokoh yang betul-betul, apakah misalnya dalam sejarah ada tokoh yang kemudian dalam gerakan sosialnya itu bisa kita tiru dari seluruh dimensinya.
Kadang-kadang juga kajian kita atau peradilan tentang tokoh ini juga dimasak. Jadi malam hari ini sebenarnya salah satu tokoh yang kemudian menjadi figur utama untuk kita telah dan kaji bersama, yakni Imam Hussein dan rekonstruksi gerakan sosial. Jadi salah satu tokoh utama yang akan kita kaji di malam hari ini adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yang dengannya hari ini kita bisa mengenal ajaran-ajaran kebenaran kemanusiaan dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk efisiensi waktu kita persilakan kepada guru kita Kanda Andi Muhammad Safwan, kepadanya kita persilakan dengan bersama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa bersilaturahmi dan tabaruk di tempat yang ini. Mudah-mudahan saya dapat kita semua mendapatkan jiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan kita sebagai hamba yang luar biasa berusaha memberikan kebaikan. Temanya pada malam hari ini tentang pengaruh tokoh dalam gerakan sosial. Saya tidak ingin terlalu bicara secara akademik. Kita bicara persoalan yang enteng-enteng saja, yang gampang apa saja. Kalau kita bicara gerakan sosial, satu social movement, satu perubahan sosial yang berdampak berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Gerakan sosial itu misalnya gerakan sosial berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan gerakan sosial organisasi ke masyarakat, sehingga apa yang terjadi pada mereka akan berdampak. Ya. Maka ketika ada isu tambang akan berdampak, pasti akan dibicarakan orang. Ya. Karena dia memang gerakan sosial berbasis agama, punya pengaruh besar di tengah masyarakat. Itu sudah lama kan ya. Nah, gerakan sosial yang lain yang seperti civil society, LSM, ya, itu juga ada, misalnya isu lingkungan, ya, isu HAM, isu kekerasan terhadap perempuan. Untuk konteks kita di Indonesia, gerakan sosial itu yang paling gampang kan kita lihat pada yang muda, yang paling pengaruh besar, aset besar, ya, anggota juga besar. Ya. Kalau ini semua yang terakhir secara tersebut itu sampai 20 juta. Sini sudah berani secara Quran. Kategorinya apa? Kalau yang tersebut berarti mereka punya luar biasa gerakan pendidikan di Muhammadiyah kan besar ya. Gerakan ekonominya, kemudian pesantren di Nahdlatul Ulama luar biasa besar sekali, dan itu punya dampak besar. Sekarang itu kan dampak-dampak besar itu sekarang berinteraksi dengan negara. Bagaimana mereka menjelaskan hubungannya dengan negara? Apakah dia akan mengambil posisi kritis atau justru mereka pakai untuk alat legitimasi negara kekuasaan? Dalam isu politik kan sering dipakai kan ya, kalau mau menjelang pilpres, pileg,
pilkada, ya itu pesantren yang naik kiai-kiai ini mendatangi itu karena mereka memang punya pengaruh besar. Kalau di sini nanti kalau calon wali kota datang ke sini berarti ada pengaruhnya. Kalau belum masa biasa, belum ada pengaruhnya. Kalau sudah datang ke sini soal, nah itu lain. Kalau kita yang ke sana berarti proposal. Kalau mereka yang ke sini, wah itu berarti kita tidak main-main. Dan satu ketika akan sampai juga ke sini. Kalau yang dilakukan beliau berjalan terus membangun konsistensi. Gitu ya, kira-kira gerakan sosial seperti itu gambaran sederhananya. Gerakan sosial ini, sosial movement ini kan pasti ada tokohnya kan. Kalau itu biasa akan ada asli masyarakat. Dia yang dia sampaikan tadi semalam, kan gitu ya. Tidak kedengaran, tes maaf. Nah, karena itu ada tokoh-tokoh besar di baliknya, punya pengaruh besar. Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, teologinya menafsirkan Quran surah Al-Maun, teologi Al-Maun. Satu saja sudah nampak. Kalau di kita ini satu pulau dibahas, puasanya sudah banyak. Belum ada dampaknya mungkin. Mereka satu saja punya dampak besar. Pesantren, wabah, kuat sekali. Satu saja persoalannya dari gerakan sosial itu yang dikritik oleh Martin van Boonsel, seorang Indonesianis yang melihat Indonesia sejak tahun 2000-an. Salah satu persoalan mereka ini karena mereka tidak suka dengan filsafat. Bahkan Martin van Boonsel waktu itu mengatakan, padahal sebenarnya ada fase di mana aliran dan pikiran-pikiran yang bisa kawan-kawan ubah. Itu kata Martin, sayangnya itu tidak dielaborasi. Jadi maksudnya Martin van Boonsel ini bahwa faktor gerakan sosial itu tidak mungkin lepas dari sebuah pemikiran besar. Karena sebenarnya kan persoalan metodologi. Ya, ada memang pakai Muslim, ya, pakai metode sana. Padahal dalam sejarah, ya saya tidak memasukinya itu ya, karena kalau masuk pasti ramai, nggak bisa pro kontra betul banyak. Jadi kita tidak perlu bereaksi pada apakah dia nasabnya metodologi, apakah manusia atau sumber itu yang mungkin nasab. Bapak saya sudah tahu nah ini pakai ini kesini karena surau itu udah biasa. Dan sampai sekarang belum ada yang baca nasab saya, masih terverifikasi sampai ke ucuk yang dikaitkan dengan ini sambungannya apa ini disambung. Nanti kita bisa verifikasi. Jadi sebenarnya surau nasab ini sebagai metode juga ada. Makanya tidak sepenuhnya benar kalau mereka terputus nasabnya, karena antara Muslim metode teks itu filologi dengan metode nasab itu masalah bagaimana mengisbat metode manfaatkan kan begitu ya. Nah, saya kasih membangun kekuatan metodologi. Kalau amalan substansi itu capek nanti kita sering asurat. Kalau masuk nggak itu saja kok lama nanti menjadi ulama apa sudah ada pelajaran sampai menjadi seorang mustahil juga sudah ada secara online. Karena kita perlu berpikir bagaimana tantangan kita sekarang bagaimana untuk bagaimana mengobjektifikasi dan ini besar itu masuk kecil nilai semesta. Tidak boleh dibatasi pada batas-batas mazhab. Asyura di Semarang sudah datangi apa yang dikatakan? Kalau orang Islam tidak mau menggunakan momen Asyura, berikan Asyura sama kami. Karena Asyura di Makassar sangat pendeta. Tapi kita punya
substansinya yang dilaksanakan. Kutipan tentang manusia besar. Artinya Asyura ini perlu kita bahas dalam konteks metodologi bagaimana dirumuskan. Kalaupun dilakukan FGD yang serius, bagaimana muncul sebuah kerangka metodologi gerakan sosial, kan juga tidak mengurangi nilai perkhidmatan Asyura dengan FGD. Berkumpul para ahli di sini kan banyak doktor, banyak peneliti. Ayo kita 3 hari menyusun bagaimana metodologi gerakan sosial yang muncul oleh masyarakat. Lakukan lalu karya, datangkan para pembanding ahli dan sebagainya. Itu saya sebutkan berangkat dari kritik Martin Luther terhadap 2 organisasi keagamaan besar, yaitu MUI dan Muhammadiyah, terutama pesantren. Kata Martin Luther, karena mereka tidak membuka wacana filsafat. Kemampuan kita untuk berpikir paradigmatik, kritis, ideologi. Kalau cuma kritis, jadi kita Indonesia cukup Rocky Gerung itu sudah ramai satu Indonesia. Padahal kamu satu pemikiran filsafat yang kritis, belum yang paradigmatik, belum yang itu kritis saja satu Indonesia ramai. Itu baru satu. Pendekar dari kalangan anak yang belajar 2 tahun, tapi mari kita pilih sama-sama. Semua harus dimulai dari satu langkah dan fokus. Dan ini bukan tanggung jawab satu orang, satu kelompok, tanggung jawab bersama demi kepentingan kebangsaan kita, keindonesiaan kita, kemasyarakatan kita. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa transformasi gerakan itu sangat penting untuk menarik filosofis. Ingat beda antara konsep logika dan konsep filsafat. Mungkin orang belajar belajar mantik, itu belajar. Dan ujung pembahasan filsafat dalam tradisi kita kan tentu wujud. Nah, kalau tidak sampai waktu terwujud, saya kira menurut pendapat saya aneh-aneh gitu ya. Dan waktu terwujud itu budaya Nusantara yang namanya wahdatul wujud. Saya kecil, saya orang Bugis sudah dengar yang namanya Nur Muhammad. Pengajian bekerja itu, saya tidak mengerti itu. 30 tahun kemudian ketika saya sudah memformulasi banyak teori belajar dan berisi banyak, saya nonton yang dulu. Karena mereka tidak belajar filsafat. Sampai situ. Nah, saya ingin mengatakan, menurut saya gerakan sosial Imam Hussein alaihissalam, saya menyebutnya sih, saya sebutkan selama Eko teologi. Kalau dia kan kiri Islam, kalau gerakan Imam Hussein itu kiri spiritual, spiritualisme kiri. Nah, sekarang kita ingin melihat perspektif spiritualisme kirinya Imam Hussein. Itu istilah saya, kiri. Kiri misalnya religius, berpihak dan sebagainya. Karena kalau kita tidak berpihak, kita suruh nangis-nangis, kemudian maka kita ketawa-ketawa, makanya kayak Muawiyah, makanya kayak Yazid. Walaupun kita bicara secara individu itu kembali pada masing-masing, tapi kalau kultur dan budaya kita masih begini, akan ada sulit kalau kita bicara. Tetapi yang sudah ada bukan berarti tidak bagus. Bagus memang sebenarnya butuh waktu. Oke, jadi ada 2 pintu masuk pembahasan saya. Pertama, posisi filsafat dalam gerakan sosial. Posisi filsafat dalam gerakan sosial. Kalau istilah syariat itu sih urusan fik, ya. Kalau istilah Gramsci, intelektual organik, ya, Gramscian. Jadi pemikiran organik itu kan menarik ya.
Itu maksudnya gerakan sosial itu yang saya ingin bahas tentang posisi filsafat. Kita akan bicara manusia dalam gerakan filsafat. Singkat saja. Kemudian yang kedua, hal yang penting di dalam gerakan sosial yang menjadi sumber pokok suara kita adalah sampainya kita kepada satu posisi yang hakiki bahwa yang ini dibutuhkan dalam gerakan sosial itu bukan kata Ibnu Arabi, bukan sekedar Quran, bukan sekedar membedakan baik dan buruk, tapi mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan. Kalau kita ngobrol sama orang baik-baik sih biasa saja kan. Tapi kalau kita berkumpul sama orang buruk, itu bukan hal gampang itu. Kalau istilah kenabian tahallub, berbuat baik sama orang yang berbuat buruk. Kalau kita sama berbuat baik, kita berikan makanan, sama orang baik. Tapi kalau ada orang buruk, kita berbuat baik. Itu baru teruji gerakan Asyura. Kita baru berkompet sedikit sudah, tidak mau datang majelis. Sudah beda, alhamdulillah Al-Hikmah bisa menjadi, menurut saya sih, sejauh pengamatan saya, ini menjadi simpul penting persatuan. Karena itu maksudnya menekankan itu. Kalau tidak ada persatuan, pada itu ditekankan dalam Al-Quran dan itu ada persatuan. Dan seterusnya. Oke, jadi ada dua, filsafat dan kemudian masuk kepada gerakan sosial yang spiritual itu sampainya kita kepada sesuatu yang bahwa bicara tentang baik dan buruk harus bisa kita ukur. Imam Hussein datang kepada titik tempat puncak keburukan Yazid bin Muawiyah, putra dari Muawiyah dari dinasti dari dia datang ke sini. Datanglah pakai pesan perdamaian, tidak memancing kekerasan. Kalau dia memancing kekerasan, dia pasti bawa pasukan banyak dong. Dia kan cuma 80 orang, 70 orang. Datang menghadapi 20 orang. Kira-kira itu bermaksud memberontak itu 80 memberontak 20 ribu. Kan? Tidak mungkin kalau memberontak. Kalau memberontak, masa mengumumkan dirinya, saya mau ke sana. Tidak mungkin. Penting juga kita membangun satu prinsip-prinsip dasar ini bahwa kita berhubungan dengan gerakan sosial ini harusnya mendekati dua gerakan filsafat atau yang disebut filsafat dan tasawuf. Nah, fungsi filsafat metodologi, ya, fungsi filsafat itu ada fungsi pelepasan. Karena kalau dalam gerakan itu kita tidak ingin mengambil itu problemnya kan, isu-isu nasibnya problemnya karena ada unsur-unsur seperti itu. Nah, Imam Hussein kan tidak mengambil apapun. Kalau gerakan, kata Ayatullah Jawa, kalau kita melakukan sesuatu di makam Irfani itu, kita memberi dan tidak boleh mengambil apapun dari yang kita berikan. Tidak boleh ada pemikiran untuk kembali, karena gerakan ini bukan transaksi. Nah, ini kan kayak begitu. Jadi di dalam dua kerangka itulah gerakan sosial kita itu. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasannya 15 menit. Pertama, kalau kita bicara gerakan sosial dari segi filsafat, ingat bahwa filsafat ini selain kritis juga bicara metodologi. Ketika kita bicara metodologi, maka pasti orang bicara tahapan. Ada satu tahapan. Nah, kalau ada orang buruk di depan kita, apakah berarti harus kita perangi? Tidak dong, ada tahapannya. Ada yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mau mencegah kemungkaran, amarnya, perintah kebaikannya apa? Itu namanya tahapan. Tidak semua keburukan itu harus kita perangi langsung. Ada tahapannya. Setelah peristiwa Karbala, setelah Arba'in kan gerombolannya orangnya Yazid ini kan jalan ya, ketemu di tempatnya Imam Ali Zaid al-Abidin. Diterima oleh putra Imam Hussein, dibawa ke rumahnya, diajak makan. Padahal yang bunuh abahnya nih, gerombolan-gerombolan nih. Itu disebut tahan
kalau bukan kekuatan batin. Nah, paling tidak para pecinta manusia biasakan kita bagaimana kita merespon sesuatu yang buruk dengan cara yang baik, yang disebut akhlak ta'allum. Kalau kita berbuat baik sama orang baik, biasa loh itu ya. Namanya orang baik itu berbuat baik. Kalau ada orang buruk kita lawan keburukannya, biasa. Dengan memeranginya, biasa. Tapi kalau ada orang buruk kita lawan dengan kebaikan, itu yang luar biasa, disebut ta'allum. Nah, dalam posisi itulah gerakan sosial mestinya ketika kita menghadapi situasi seperti kondisi-kondisi sosial kita seperti hari ini, orang tidak boleh putus asa, tidak boleh lemah, tidak ada. Manusia itu pantang menyerah sampai titik garam pun habis. Apalagi orang Bugis sudah terlepuh dengan sekali layar terkembang, pantang. Karena itu dia punya pasti totalitas. Nah, persoalannya orang total itu apa? Kalau orang punya kepentingan dan ada kepentingan terganggu, pasti tidak bisa total. Dan mungkin bisa total kalau ada kepentingan terganggu. Salah satu kepentingan utama material, kekuasaan. Imam Hussein tidak punya logika material gerakannya. Kalau dia punya logika material, cukup dari Madinah saja. Dia merancang perlawanan, cukup dari situ. Kalau logika material, dia merespon saja puluhan ribu dari masyarakat Kufah. Kalau logikanya material, nah, gerakan sosial kalau ada logika materialnya kan agak susah. Kenapa ya? Karena ini semua bisa dikapitalisasi loh. Kita yang terlibat dalam gerakan lawan itu, isu kapitalisasi gerakan itu pasti selalu jadi sih. Ini ambil uang gerakan, ini ambil uang gerakan. Bukan begitu kan? Kalau begini cara pemahaman kita terus mengendus isu begini, bagaimana kita merancang gerakan dengan kuat? Karena siapa juga orang yang akhirnya bisa bertahan dengan tuduhan dan fitnah seperti itu. Tapi pada ujungnya tidak mau bilang apa. Kalau mau bilang apa, saya sekalipun Yazid tidak memberikan tempat saya dimanapun di permukaan bumi ini, saya tetap akan lawan Yazid kalau dia begitu. Memang masa kompromi. Untuk membaca Imam Hussein tidak bisa langsung sudah berarti kita pakai Imam Hussein. Dan bisa langsung ada tahapannya Imam Ali, ada tahapannya Imam Hasan, tahapannya Imam Hussein, tahapannya Imam Ali Zainal Abidin, tahapannya Imam Bakir, tahapannya Imam Ja'far Shadiq, seterusnya sampai mati. Sekarang kan mau datang ke Hussein yang Hussein. Kalau masuk Majidi, ini tahapannya Imam Mahdi. Maka interpretasi terhadap gerakan sosial kita bawa kepada satu tahapan, begitu kira-kira ya. Jadi tahapan itu ada dalam metodologi. Sama dengan diva. Seandainya orang-orang mungkin yang kelompok-kelompok kayak sekarang ini mau kita habisnya kecil gini orang ya. Cuma kan kita tidak boleh begitu kan. Kecuali ada perintah. Imam sudah bilang selesaikan nih, selesai kan sudah ya. Kan tidak boleh orang. Artinya apa? Dalam metodologi itu harus ada satu sistem gerakan. Sistem. Nanti kita bicara tokohnya terakhir ya. Karena kita langsung bicara tokoh tidak ada sistemnya, tidak mudah. Padahal dalam Imam Hussein itu sudah tersedia sistemnya yang sudah disiapkan sejak Imam Ali sebelumnya ada Rasulullah. Oke, teman-teman sekalian yang juga di YouTube, kita sampaikan ini dengan satu prinsip semangat bahwa konsistensi dan fokus gerakan sosial akan mudah dibentukkan karena kepentingan material itu. Sekarang bagaimana mau menyogok Imam Khomeini? Hentikan gerakanmu, kata Reza Shahpalevi. Saya kasih begini. Imam Khomeini bilang, berapa kau punya? Saya kasih 2 kali lipat. Artinya tidak bisa digadaikan kehormatan orang dalam gerakan itu dengan menjaman Tuhan. Kan kira-kira begitu. Kata Ayatollah Baqir Sadr,
Kita diteriak-teriak hartanya luar biasa kan belum pernah ditawarkan. Anak-anak aktivis dengan suara awal korupsi, anti korupsi. Selesai jadi aktivis, mulai jadi staf ahlinya senior. Baru 100 juta. Maksudnya apa? Tidak ada jaminan saya, tidak ada jaminan kita bisa selamat kalau bukan karena faktor pemahaman tentang sesuatu yang hakiki dalam hidup ini. Apa yang kita cari? Kita sama santri saya yang di pengacara, kalau kau masuk Solo dan kehormatannya, ada kopi jual gorengan saja. Kebenaran ini tidak bisa dicampur. Kebenaran tidak bisa dicampur. Tidak bisa itu maksud. Tidak bisa dicampur. Lantas bagaimana Imam Hussein mengumpulkannya? Dia bawa semua pusat pertarungannya di Kufah. Dia geser dari Makkah, Madinah ke Kufah. Kenapa dibawa ke situasi itu? Kehormatan Madinah dan Makkah itu. Teman-teman tahu ada dua peristiwa hijrah besar. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah yang disebut satu Muharram, kan ya, tahun 12 kan. Kemudian Imam Hussein hijrah dari Makkah ke Kufah menuju ke 70 dari sini, kemudian ke Karbala. Dua proses hijrah. Satu Makkah ke Madinah yang dikerjakan oleh Rasul, ada tahapannya. Di situ ada peran Imam Ali. Kemudian dari Mekah ke Kufah. Di Mekah, Imam Hussein tidak melanjutkan haji atau tidak berangkat haji di tanggal 8 Zulhijjah, sudah mau wukuf. Apa yang kata Imam Hussein? Saya justru ke sana untuk menyelamatkan ini Baitullah. Artinya apa? Dia pindahkan ke sana. Kenapa kira-kira? Ada kepentingan apa? Itu yang disebut metode. Apa yang diterapkan di sini dalam metode seperti ini? Dalam menyusun sebuah gerakan sosial. Dia ke sana hanya dengan 20 pengikut setianya sebagai pasukannya, dan kurang lebih 30 keluarganya, termasuk anak Imam Hasan alaihissalam. Jadi hanya sekitar 70, 40, 30 bergeser ke Kufah. Padahal sudah ada di Mekah untuk bersiap, tapi beliau sampai di sana. Ceritanya menjadi panjang di situ sampai datang ke Karbala. Sekarang setelah peristiwa Karbala, kemudian Sayyidah Zainab menjalankan proses perjalanan yang panjang menjelaskan itu sampai ke bicara di Kufah, kepada Yazid, Imam Ali Zainal Ali juga bicara. Jadi kalau kita lihat pola perjalanan yang tertata, dan Arba'in yang membuat sekarang Arba'in itu dari peristiwa 40 hari setelah Syuro, itu yang kemudian menjelaskan. Artinya apa? Ada satu kesinambungan, dan yang membuat kesinambungan ini seorang perempuan. Yang Anda tahu, mereka pasukan ini sama laki-laki dihabisin semua. Sama Sayyidah Zainab menjadi pertanyaan, kenapa perempuan-perempuan Karbala ini, buat Syuhada, putri-putri Karbala ini tidak diapa-apain? Apakah arti dibawanya istri, anak-anak dari beliau, dari Imam Hasan, dari berikutnya perempuan-perempuan? Itu kan sesuatu yang tidak dibaca. Itu sesuatu yang dibaca. Dan sekarang sampainya cerita Asyura ini keadaan balik, dan yang mentransformasikan perempuan.
aktor utamanya adalah saya karena itu bagi saya adalah ini saya. Itu yang pertama. Jadi di dalam metode ini seluruh perbedaan hijrah itu bercerita banyak. Ada satu tahapan. Sementara kita seringkali pindah-pindah itu karena sudah situasinya sudah tidak ada jalan lain. Ini pindahnya sebuah kesadaran tadi. Sebuah kesadaran, sebuah pilihan. Imam Muslim mengatakan saya memang harus ke sana karena saya sudah ditunggu sama makam saya. Sudah pilihan. Artinya gerakan sosial itu memang kesadaran, pilihan, bukan keterpaksaan. Prinsipnya adalah kebebasan. Jangan terhadap kawan, lawan, kalau tidak mati. Jangan seperti orang. Imam Muslim bilang kepada pengikut setianya di malam 10 Muharram di malam Asyura, ini sudah sangat penting. Ini beresiko. Bisa bayangkan ya, seorang tokoh tidak mengorbankan pengikutnya, tidak perlu teriak lawan saudara-saudara, ini tidak ada jalan lain kawan-kawan. Awam, atau kita mati. Imam Muslim mengatakan itu kepada dirinya, tapi bukan kepada pengikutnya. Jadi kekuatan spiritual pasti kan? Kekuatan spiritual. Kalau bukan kekuatan spiritual tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu sebuah gerakan kalau tidak ada dimensi urfannya, tidak ada dimensi tasawufnya, atau gambar tidak ada waktu terwujudnya, saya mana coba? Bisa. Kasih coba 1M, 2M, dan susah lolos. Saya susah lolos. Kenapa saya bisa banyaknya saat komunikasi tidak ada padanya dan sebagainya. Jadi kita itu belum selesai dalam logika material. Jadi kita cari manusia ya, nggak ada logika materialnya sama sekali. Coba periksa, tidak ada kepentingan kekuasaan untuk, karena itu memang kekuasaan yang tidak sah dan sebagainya. Tidak ada. Bukan mau mengambil, itu apa dia dengan bukan miliknya. Dia hanya mau datang ke sana, yang kau bilang, yang kau lakukan itu tidak benar, kasih berhenti. Itu yang maka saya bilang metodologi gerakan ini memang harus menginstall. Kalau ada aplikasi wahdatul wujud ini, al-haqiqatul muhammadiyah, dan itu betul-betul orang yang ada di sini sudah terlepas dari itu. Karena kita bicara asyuruh ya, terlepas dari hal-hal tidak ada keberkatan. Kalau gerakan sosial kita kemudian hanya muncul sebagai upaya kapitalisasi, sah-sah saja dalam pengertian proyek ya, dalam pengertian gerakan orang kezaliman itu. Daya tahan. Dulu aktivis tahun 90-an yang teriak-teriak itu sekarang misalnya Jokowi bisa gini. Bisa bertanya kan sebenarnya, kau kasih teriakin anak-anak kiri Islam, teriakin anak-anak Marxis, sekarang gabung sama oligarki, kira gitu. Dan tapi kita mengerti semua bisa terjadi bukan hanya pada beliau tapi pada kita. Oke, itu fungsi penting dalam belajar dan dimensi Imam Hussein pada dimensi spiritualnya, dimensi batinnya. Dan Anda belajar di sini harus menemukan sesuatu yang otentik. Apa yang Anda cari di sini? Popularitas, nama besar, kekuasaan, tidak. Anda hanya ingin mengenal diri Anda. Siapa? Dari mana saya? Apa yang Anda cari? Di sini tidak ada kekuasaan yang bisa dapat. Tidak ada uang yang bisa dapat di sini. Yang dibutuhkan daya tahan untuk belajar, daya tahan untuk mengajar. Ini madrasah. Imam Khomeini memulai gerakannya dari madrasah tuh. Ya, bukan dari organda, bukan dari lembaga-lembaga, bukan dari madrasah keilmuan.
Madrasah Faiziyah, dan yang dimana interaksi orang adalah interaksi ilmu. Dengan segala hormat, saya tidak ada organisasi, tapi terlalu besar sektor masuk di situ. Saya juga sudah mengerti itu, sudah lama saya tahu itu. Dipakai semua itu. Berat sudah untuk mengatakan yang sebenarnya di online soalnya. Beliau lebih paham daripada saya. Mari kita mulai jujur. Bahwa ini hanya urusannya cari fulus, money, duit. Selesai kan? Ketika ada urusan tambang fulus, orang bisa bersatu. Satu masalah dalam urusan ini. Walaupun kita menghormati, itu adalah pilihan mereka sebagai organisasi, itu adalah hak mereka, tentu harus kita hormati sebagai sebuah. Persoalannya bukan hanya persoalan bagaimana memperbaiki lingkungan, tapi persoalan sistem kebijakan. Ini harusnya dilihat. Teman-teman sekalian, itu yang pertama, betapa pentingnya kita meletakkan unsur spiritual, unsur batin yang kita sebut kebersihan diri kita sendiri. Selama masih ada logika mengambil sesuatu, ya, lain dengan bekerja. Ini kita bicara gerakan sosial ya. Kalau bekerja memang ada nilai yang disepakati, ada gaji, ada fee, itu lain. Tapi kalau dalam gerakan sosial, gerakan Islam, gerakan dakwah, yang begitu dibayar. Dalam fikih orang dakwah memikir bayar honornya, dalam fikih tidak boleh. Kita mau mengundang orang sudah dikasih honornya berapa? Ini bisnis apa ini? Kata Nabi, bayaran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Bayarannya cuma satu atas apa yang saya lakukan ini. Cintai keluarga. Tidak mengambil apapun. Ini orang senantiasa lapar. Wahai kalian yang pencinta Imam Ali. Imam Ali ini sering kelaparan. Imam Ali diceritakan bajunya satu sering. Masih jauh kita bicara gerakan Rasulullah, tapi kita harus cerita ini kan, walaupun jauh. Imam Ali satu pakainya, kalau dipakai pasti setengah kering. Sambil bertanyalah sahabat, kenapa dia sering goyang-goyang tubuhnya? Karena itu cara dia mengeringkan bajunya. Karena dia pakai memang hanya satu dan seringkali setengah basah. Setengah kering. Ini Imam Ali ini. Jadi kalau kita dalam panutan, orang yang ada di Asyura itu orang yang wudhu sholat isanya dipakai sholat malam. Dalam fikih artinya dia tidak pernah tidur, karena kalau tidur batal wudhunya. Nah ini. Kalau kita begadang, ini kan satu contoh yang disebut. Apakah ada gerakan itu? Ada loh ini. Ada. Dengan segala hormat, Anda mau setuju atau tidak, ini contoh. Iran bukan negara kita, tetapi tidak ada salahnya kita jadikan dia laboratorium intelektual buat kepentingan kebangsaan kita kan, sesuai dengan kondisi kita di sini. Ada loh sosok ini. Meninggalkan apa? Ada harta yang ditinggalkan, ada rumah yang ditinggal. Apa warisan yang mungkin secara material? Buku. Tidak ada pundi-pundi. Padahal itu ada Muslim. Artinya dia tidak mengambil apapun itu. Kalau kita bicara ya, kalau mau kaya lebih kegiatan saja. Sumbang saja kegerakannya. Ini ada orang sumbang dua tidak komentar yang paling banyak. Memang begitu. Ada memang orang hidup itu sebagai komentator. Tapi kalau kita berprinsip secara spiritual batin, kita tidak peduli dengan celaan, pujian kita. Karena kepentingan kita hanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu install aplikasi. Maka Anda ketika berada di sini, teruskan pengkajiannya sampai kepada Nur Muhammad, sampai kepada waktu itu. Saya menuju kepada ini, memuti pandangannya Ibnu Arabi. Padahal tidak pernah didengar dia masuk ke kelas-kelas Ibnu Arabi. Menulis tafsir yang perspektifnya saya wahdatul wujud. Doa Arafah itu wahdatul wujud.
Baca doa Arafah sebelum ke Karbala loh itu. Kalau ada baca doa, itu banyak warga terbunuh. Saya tidak provokasi dan kampanye warga terbunuh. Kita bicara bahwa kalau gerakan tidak ada spiritualnya, tidak ada tasbih nafsnya, tidak punya daya tahan. Habis, ambruk. Popularitas gedung yang besar semua ambruk. Yang membuat dia adalah kekuatan moral dari jiwanya. Maka gerakan itu tidak bicara bagaimana bikin gedung besar, tidak bicara bagaimana bikin tempat yang memang tidak. Begini-begini yang tidak apa, tapi melahirkan generasi. Begini terus. Di mana Anda bikin menggerak, bikin di rumahnya. Bangkitkan anak-anak Anda. Yang soal ini, ya kalau ada betul, tidak memberikan, tetapi Anda, maka gerakan itu kekuatannya di jiwa ya, bukan di organisasi. Kalau organisasi pasti repot, anggaran dasar, rumah tangga, nanti ada hikmah institut perjuangan. Nah, bisa tuh, bisa. Faktanya terjadi begitu saya kan. Jadi itu berbulan-bulan bisa dualisme. Biasa kan. Sebagai latihan nggak apa-apa itu, penting latihan. Tetapi seperti dikatakan beliau, ada satu gerakan sosial yang memang dimensinya utuh, insan kami menjadi manusia yang layak di dalam Allah SWT. Kelayakan bukan material. Ya. Kita tidak dilarang untuk punya uang, tidak dilarang untuk kaya, tapi logikanya bukan itu. Logikanya bukan itu. Karena kalau itu logikanya, maka kita bisa transaksikan kepentingan gerakan itu untuk itu. Kita bisa jual gerakan itu hanya untuk ini. Logikanya bukan itu. Oleh karena itu, aspek spiritualitas dalam gerakan ini menjadi bagian dari kekuatan batin. Kemudian gerakan sosial dan filsafat ini adalah kekuatan lahiriah, metodologi. Jadi filsafat itu yang di dohirnya, metodologi ya. Spiritual itu di batinnya. Nah, batin itu substansinya. Substansi ya di dalam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan terjadi perubahan satu kaum masyarakat ya, kalau tidak ada perubahan pada nafsnya. Batinnya kan? Berarti kekuatan gerakan itu ada pada batinnya tokohnya. Kalau mau lihat daya tahan gerakan ini ada batinnya beliau. Kita salah gitu. Ini akan terus bertahan sejalan dengan kekuatan batinnya. Dan kita lihat tanda-tanda persatuan itu ada. Tanda-tanda penduduk batin, kekuatan batin. Beliau tidak perlu cerita. Kalau bukan kekuatan batin, mana bisa bertahan? Dengan seluruh aspek yang ada, semua dimensi yang ada, dengan beragam komentator di kiri kanan. Tidak mungkin tanpa kekuatan batin. Tokoh yang kita maksud, tokoh yang memang memenuhi aspek batin. Kalau di Indonesia kita punya tokoh besar, Alhamdulillah, Gus Dur. Saya belum pernah lihat tokoh secanggih ini dalam masa hidup saya, kecuali Gus Dur. Belum pernah saya ketahui, dan beliau orang yang saya fatihahkan tiap hari selain ulama-ulama kita. Karena kekuatan moral ini sumbi orang betul-betul. Banyak sekali kisah tentang itu saya tidak perlu cerita, tapi betapa pentingnya orang yang sudah melampaui dirinya, tidak ada yang melihatkan buat dirinya. Yang ada uang ada, tidak ada ya tidak ada gitu. Kita tapi untuk besok pikir enggak. Nah, kira-kira tidak berpikir. Tidak berpikir, bayangin bagaimana mengobjektifikasi dalam pikir itu ya, karena sudah batin sifatnya ya. Dan bisa kalau pikir metodologi tidak batin pikirnya. Nah, kalau batin begitu ya tidak ujian, tidak peduli dengan kekurangan, hilang semua juga dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada itu nyata. Kita bisa
dan kemudian dimensi filsafat, dimensi metodologinya, Anda bisa lihat bagaimana metodologi gerakan itu dirancang dengan sebuah tahapan. Ada arsiteknya, ada orang yang mengembangkan. Siapa yang mengarsiteki sehingga dimensi batin nasional itu terakhir? Nah ini di mana kekuatan gerakan perempuan itu? Pada hatinya. Sayyidah Zainab setelah lahir, adalah Sayyidah berbeda dengan Sayyidah Zainab setelah Karbala. Artinya Karbala itu madrasah yang madrasah. Itulah keperluan kita ada madrasah yang mengkaji seluruh dimensi. Mudah-mudahan di tempat ini saya berharap mengakhirnya ada satu ruang pengkajian yang intens setiap minggu menggarap pengkajian metodologi gerakan Imam Hussein, khusus meneliti tentang itu. Luar biasa. Secara metodologi, kalau saya ingin bicara gerakan sosial dengan pengalaman Asyura, menurut saya itu sangat baik. Kisah Sayyidah Zainab alaihi wassalam ini yang kemudian menyempurnakan Asyura. Apa yang dilakukan Sayyidah Zainab? Orang dulu berkisah, orang dulu diulang-ulang, orang dulu diulang-ulang. Kalau Anda bisa lihat dalam pembahasan tentang Karbala, ada 200 kitab yang ditulis masyhur tentang Karbala. Kisah itu diulang-ulang, narasi itu diulang-ulang. Itulah arti peringatan. Kita mengulang-ulangi kisah itu terus. Kita mengulangi kisah itu. Karena itu senantiasa terhangatkan. Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Itulah tantangannya. Maka kalau kita bicara metodologinya secara singkat, di terakhir ini ada dan itu saya melihat pada kekuatan gerakan sosial yang kata Imam Khomeini, revolusi Islam ini kalau bukan perempuan, jadi ini tidak jadi. Apa yang dilakukan perempuan? Mereka melempar bunga-bunga, tidak pakai senjata. Anda bilang mereka menangis-nangis itu lemah. Bagi perempuan tangisan itu kuat. Saya sudah lama meneliti arti tangisan perempuan. Semakin mungkin menangis perempuan tambah kuat. Dan itu dilakukan oleh tangisan wanita-wanita. Justru kekuatan Asyura. Jangan bilang ini cengeng, ini perempuan cengeng. Nangisnya perempuan itu kekuatan. Yang memang kasih menangis perempuan. Tambah kuat itu. Nah, teman-teman sekalian, tangisan Asyura putih di Karbala, Anda bisa baca mahkamah. Kekuatan tangisan. Kata Bukhari, itu bukan tangisan personal, itu tangisan psikologis, itu tangisan sejarah. Bisa bayangkan, tangisan itu tangisan sejarah. Dan setiap tahun, setiap hari mungkin ada orang yang setiap hari menangis karena sejarah itu. Ingat, kita tidak bicara seorang individu Imam Hussein. Kalau individu, dia sudah banyak, gembira bertemu dengan Tuhannya. Karena itu teman-teman sekalian, dalam metode gerakan sosial, ketokohan itu yang pertama saya kesimpulan, betul-betul dia harus menjadi yang otentik, insan dan real. Kalau tidak ada biasa saja, Rasulullah berkata kalau aksi pelan-pelan saja, kawan-kawan kurang lebih sedikit. Kalau belum terlalu otentik, ya. Tapi perlu kan untuk mengingatkan kritik, jangan kalau ke kampus. Belum dilewat belum dikonsolidasi. Kalau kita belum punya, masih aman dari datang uang, berarti kita belum punya pengaruh kan. Kalau belum pernah ada tokoh-tokoh masuk 1M, belum ada pengaruhnya. Terbukti, nanti kalau lewat di sini 1M, transaksi kebaikan baru bisa terbukti. Yang pertama, dalam gerakan kita memang memerlukan kekuatan dari madrasah ini, membuat Anda menjadi utuh, menjadi otentik. Antum hanya berharap semakin berat derita dunia itu, derita dunia, maka semua harapan Anda
Yang kedua, kesimpulan gerakan sosial berbasis filsafat secara metodologi kita lihat arti bertahapan. Dan dalam gerakan sosial harus kita kembalikan fungsi perempuan dalam gerakan sosial. Dan fungsi perempuan dalam gerakan sosial di sini kesimpulan saya yang utama, bahwa gerakan sosial ini kembali kepada keluarga. Gerakan kebangkitan keluarga. Properti rapat keluar, mendakwai orang di luar, ada anak kau dakwai, kau kasih kajian orang, ada anak kau kasih kajian. Kan kira-kira begitu ya, dilema para ustaz itu. Banyak waktu untuk isi kajian di luar, tidak ada waktu isi kajian ke anak-anak. Dilema. Karena itu kesimpulan gerakan sosial tokoh ini tentang keluarga. Kalau bahasa teologinya Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkesimpulan gerakan sosial yang tidak bertumpu pada Al-Quran baik lagi Ahlul Bait adalah sesuatu yang tidak sampai kepada satu titik dan tidak kita temukan model itu kalau tidak sampai kepada itu. Ini bukan masalah sentimen, masalah ini masalah satu kerangka nodari, kerangka teori dari sebuah gerakan. Ingat, saya berbicara waktu itu dan itu intisari dari ajaran Ahlul Bait itu sampai kepada bagaimana mungkin orang yang hakikatnya tersangka. Semua yang disangka pasti sangkaan. Kalau kau mengatakan hidupmu susah, sangkaan itu. Kalau kau bilang hidup ini gampang, sangkaan itu. Jadi sebenarnya hidup yang mana? Bukan sangkaan ini. Hidup itu tentang Allah. Biasa sebagai pemateri diskusi kita malam hari ini, memang sebenarnya yang dia beliau dari Makassar dan saya dihubungi sebenarnya untuk satu lagi saja di malam hari ini. Cuma kehadiran beliau tanpa juga kita memohon waktu untuk kita diskusi, ini juga mubazir jadinya, sehingga ya kita memohon kepada beliau walaupun sangat mepet waktunya untuk tetap kita bisa sharing ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah ada dua saja barangkali di malam hari ini kita bisa juga silaturahmi, ada barangkali silaturahmi dan ada juga berkah dari majelis ilmu pengetahuan. Saya mungkin tidak akan menyimpulkan karena beliau bicara, saya baru-baru Ustaz yang ada di tulisan Pak Bahrudillah tentang percakapan Pak Bahrudillah dengan Buya Hamka. Ketika pasca revolusi besar Iran, dua tokoh besar ini diundang ke Iran. Namun yang pergi itu cuma Pak Buya Hamka. Pak Bahrudillah salah satu tokoh yang membanggakan, yang kita banggakan sebagai putra Sulawesi Selatan itu tidak sempat pergi. Nah, namun kemudian Pak Bahrudillah berjanji kepada dirinya bahwa ketika Pak Buya Hamka balik dari pertemuan di sana, dia harus menjemputnya di bandara, sehingga dia meluangkan waktunya ke bandara. Dan kemudian dia bertanya kepada Pak Buya Hamka, bagaimana sosok dia itu? Dia bilang Buya Hamka beliau orang besar. Langsung dia bilang Pak Bahrudillah kepada Pak Buya Hamka, oh, bukankah Bapak juga orang besar? Dia bilang, iya betul, saya orang besar, tapi dibesar-besarkan oleh manusia. Beliau itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tokoh itu posisi pengaruh orang besar dalam sebuah gerakan sosial itu sangat fundamentalis, sangat urgent. Bahkan dia lah mungkin yang menjadi penggerak sehingga misalnya masyarakat bisa tersadar dan bisa bangkit untuk memperbaiki nilai yang merupakan itu adalah sebuah benda sebagai Ustaz atau bagaimana sih? Nggak bisa. Jadi ini yang sangat penting, khususnya perempuan ini. Ya
bangkit dalam posisi ini tadi itu sangat luar biasa. Islam itu tidak pernah misalnya memahami konsep patriarki, misalnya memposisikan perempuan gerakan-gerakan sosial. Dan laki-laki juga ini mungkin sudah tahu wajah mereka ini hadir yang pendidikan yang sampai jasad saja di sini pikiran semua atau mengembara ke sana kemari kata. Tapi alhamdulillah mungkin saya persilakan atau semua sudah paham semua. Saya lagi bertanya, Masya Allah. Ya, ya kita dialog santai. Silakan, ada yang mau? Bagaimana melihat gerakan sosial itu dalam kerangka kesadaran individu kemudian ditransformasikan di dasar. Terus bagaimana melihat itu dalam kerangka sistem, dalam artian setelah melakukan bentuk sebuah perjalanan individu kemudian keluarga, kemudian dilihat bagaimana pembentukan sistem untuk masyarakat. Apakah dilihat dari kekomunisan kami, apakah nanti diserahkan pada risau kesulitan dengan Imam Zaman, karena tadi saya lihat bahwasanya metodologi tahapan ini kita harus menjadinya di dalam kerangka siap Imam Zaman mati yang pada saat itu. Jadi gerakan basis sosialisasi itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin kalau ada yang masih bertanya silakan. Ada perempuan, betul? Oke, silakan. Masya Allah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kegelisahan Ustaz. Saya kegelisahan di mana saya mengamati satu gerakan sosial sebagaimana tadi yang Ustaz sampaikan. Dalam fenomena-fenomena yang saya temukan justru memang yang menjadi masalah itu bukan persoalan pertama, mungkin persoalan metode, yang kedua adalah ketahanan individu. Karena untuk melakukan satu transformasi tidak mungkin terlepas dari individu yang mengkondisikan dirinya dan bagaimana dia menemukan satu kesadaran secara autentik. Banyak kita lihat misalkan pergerakan-pergerakan yang sangat masif, misalkan di organisasi-organisasi keislaman maupun juga organda, atau saya lebih khusus ke misalkan organisasi, itu banyak melakukan satu pergerakan. Tapi apa ya yang ingin saya pertanyakan? Di satu sisi bagaimana sih membangun satu kesadaran itu secara autentik? Harus selalu melalui jenjang filsafat ataukah memang tidak perlu berfilsafat gitu. Jadi ada tahapan-tahapan fase begitu, karena banyak juga di luar yang tidak berfilsafat. Apakah memang filsafat hanya menjadi satu tawaran sehingga orang-orang di luar juga kita mengesampingkan hal itu, padahal untuk menemukan satu keautentikan kadang-kadang orang tidak butuh berfilsafat. Filsafat hanya sebagai satu metodologi. Jadi bagaimana Ustaz melihat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaan. Saya mulai yang kedua dulu ya. Kalau kita bicara filsafat, saya menggunakan sebagai metode. Tapi apakah seluruh masyarakat sudah belajar filsafat itu kan lain? Jadi saya bicara atau menggunakan filsafat sebagai metode, bukan supaya orang semua belajar filsafat. Itu harus dibedakan. Nah,
Karena tokoh kan begitu ya, tokoh itu dia harus punya paradigma, punya metode yang bisa dipahami oleh masyarakat, dan tercermin dalam tindakannya, dalam perilakunya kan. Kan beda antara tokoh dengan massa. Apakah kemudian itu sampai menjadi kesadaran massa? Tokoh kan yang dibicarakan, sehingga dia betul bersama sebagai metode. Dan karena itu dia harus punya akar paradigma, tradisi kan. Misalnya kita sebenarnya bagaimana kita memahami budaya Bugis atau di Makassar ini. Budaya itu kan simbol, ada makna. Nah sekarang harus dikembalikan kepada tradisinya. Nah kalau kita bicara budaya, rata-rata tradisi itu adalah tumanuru. Ya. Teorinya teori Islamiyah itu, teori cahaya. Nah budaya itu pakai pendekatan fikih berkelahi. Tidak bisa kan? Tidak bisa kita langsung berpikir tentang hal yang aksiologi, proposisi benar dan salah. Kan harus ada metode. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Harus ada muqaddimahnya. Dan langsung Imam Haram ya. Jadi orang tidak punya kesadaran tentang yang seperti itu. Makanya Imam Khomeini itu luar biasa menurut pendapat saya, sebagai tokoh yang layak untuk kita uji pandangan-pandangan beliau dalam kehidupan kita sebagai laboratorium intelektual buat keindonesiaan kita. Karena Gus Dur pun juga membuka, membantu saya memahami Imam Khomeini. Imam Khomeini itu yang saya pahami bisa menggeser konsep wilayah, konsep wilayah faqih sebagai masalah fikih bisa kembali kepada persoalan akidah, kalam. Artinya apa? Fikih itu harus banyak dimaknai. Tidak bisa kita letak hanya hitam putih ya. Kaidahnya juga ada taklif, ada taklid, ada itminan, tidak tenang gitu ya. Gimana? Sekarang malam tiba 1 Syawal, ikut pemerintah apa tidak? Ikut falak ini atau tidak? Semua ada sudah. Tinggal pilih yang mana yang menenangkan. Yang pilih pemerintah ya ada fatwanya. Silakan mereka menenangkan. Yang pilih falak NU, pilih falak AB, silakan, itu juga ada kaidahnya. Tidak perlu dibenturkan. Karena kembali kepada muqallid, mereka tenang yang mana. Tidak usah disaling. Itu kan sudah ada metodenya. Jadi harusnya dimaknai. Banyak dimaknai fikih itu dalam masyarakat. Dan itu ada Imam Khomeini. Di Hukum Islamiyah, buku utama Imam Khomeini yang menjadi heboh sekali, itu cerita. Jangan hanya bicara tentang fikih haid, tentang tahara dan sebagainya. Fikih itu cakupan masyarakat tuh. Harus masuk pada cakupan yang lebih luas. Yang kemudian kita sebut fikih politik, ya, fikih siasa. Untuk apa takiyah? Untuk apa takiyah misalnya? Loh ini takiyah itu bisa halal, bisa wajib, bisa haram. Kembali kepada yang mengidentifikasi subjek hukum, tidak bisa menyerahkan begitu. Ini bukan masalah takut atau tidak takut. Nah, kira-kira begitu. Itulah kepentingan metodologi. Nah, ketika massa tidak punya pembimbingan metodologi, mereka akan ambil kesimpulan sendiri, semaunya saja. Nanti bayangkan ya, semaunya. Itu hebat tuh. Semaunya, masyarakatnya tidak terbimbing karena merasa jauh. Saya bisa simpulkan sendiri. Tetapi tidak ada pertanggungan metodologinya. Untuk apa saya tahu? Kan tidak masalah. Iya, hidup pun tidak masalah, tapi temanku ces, lingkunganku ces. Kita ini ces, kalau teriak-teriak begitu, kita didatangi. Sakainya diri. Bisa begitu. Kan ada konteks kemasyarakatan yang harus kita mengerti. Ada kaidah-kaidah yang kita mengerti. Nah, itu yang kita sebut metodologi. Nah, kalau orang tidak bicara metodologi, kan repot. Orang bicara fikih, pakai hermeneutik atau pakai usul fiqh, itu kan metode. Tidak bisa semaunya. Ini konteksnya begini. Saya pernah pandang dengan Mas Ulil Afsar Abdullah. Dulu ya, Ulil yang dulu, bukan Ulil yang sekarang. Sekarang spiritual ya. Saya pandang dengan majelis taklim Muhammadiyah di Jogja. Dia bicara minuman keras itu, vodka itu haram. Tapi kalau di Rusia bisa halal. Kenapa? Karena konteksnya dingin.
Loh, masa menyimpulkan hukum hanya dari konteks? Hukum itu juga pakai usul, ada ilmu maklum dari dasar-dasar usul. Tidak bisa sesuai kembali. Bagaimana kita bicara masalah? Nanti beda-beda semua. Masalah itu apa? Saya harus menyebut Pak. Dari situ tidak ada masalah. Harus kembali kepada kaidah usul, metodologi. Kalau nggak ada metodologi gimana caranya? Itu pentingnya. Tetapi jangan dibebankan ini kepada massa. Dibebankan kepada orang yang berpengetahuan, karena konsepnya kembali kepada yang lebih tahu. Kalau semuanya orang merasa tahu, bukan. Dia sebenarnya tidak tahu, coba-coba. Tidak bisa, kalau gerakan tidak bisa begitu. Masa gerakan coba-coba? Dan harus ada clear posisinya. Karena sama di madrasah ini, di kegiatan majelis Asyura yang menyapu sama mulianya dengan yang ceramah, yang menata sandal-sandal di luar sama mulianya dengan yang ceramah. Jangan bilang yang ceramah lebih mulia. Ada yang mendengar sama mulianya dengan saya, sama hinanya kalau ada hinanya, sama-sama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Gerakan sosial itu kerjasama. Tinggal ada sistem pembimbingan. Kalau ada Anda tidak layak, jangan dipaksa-paksain. Kalau Anda tidak bisa mengobati, jangan jadi dokter. Dan bagus bertanya kepada dokter. Masyarakat ini bisa terdidik. Anda bisa tanya, saya pernah menyampaikan kata pembahasan tentang konsep wali dalam Al-Quran, pembahasan tentang pemimpin harus Islam, ya, pemimpin wali kota harus Islam. Ada profesor bahasa UI bahasa Indonesia, jelas-jelas itu kata wali dalam Al-Quran artinya pemimpin. Loh, Anda sebagai profesor bahasa Indonesia, sedangkan wali itu logikanya bahasa Arab, bukan logika bahasa Indonesia, guys. Masa Quran pakai terjemah, tidak pakai tafsir? Kan bahaya. Ahlul Bait, wah itu dia. Loh, itu pakai terjemah. Ini keluarnya ini cucunya tahu dengan seolah-olah iya dengan cucunya. Tapi apakah terminologi itu yang disebut ambil itu namanya tafsir? Silahkan kalau Anda punya metode begitu. Kira-kira tugas kemasyarakatan kita adalah mengkondisikan masyarakat agar meletakkan prinsip pada sebuah tindakan pada metode pembimbingan. Bagaimana mereka hidup dengan prinsip-prinsip pembimbingan? Nah, itu yang harus dibangun dalam gerakan sosial. Kalau tidak, semuanya nanti maju. Begitu tiba waktunya dia sembunyi. Dan tidak bisa tiba-tiba musik pasang badan. Yang mengambil resiko saya saja. Kalau ini dia agitasi publiknya, dia di belakang teriak-teriak, lawan, takbir. Musik pasang badan. Harus clear posisinya. Tidak bisa kita serampangan. Itu pentingnya filsafat dalam kaitannya seorang tokoh ya. Lalu kalau kita pakai prinsip gerakan ini, pakai prinsip kota, prinsip negara, konsepnya kan seperti Al-Farabi, Al-Fadhil Al-Munawwar. Konsepnya adalah platform gagasan. Karena itu yang kita harus bangun adalah gagasan, ide-ide. Harus kita transformasikan di tengah masyarakat. Itu metodologi dan itu harus dilakukan seorang tokoh. Kalau tidak punya kesiapan hanya karena mungkin hanya bisa masuk di got, hanya bisa luar biasa, pemimpin sederhana dan sebagainya, itu lain. Kapasitas itu penting, tidak bisa sembarangan. Kalau tidak punya kapasitas, ya bisa. Masa kita harus bayar kereta api cepat 238 miliar tiap bulan, Pak? Berapa lama di gedungnya itu Al-Himais itu? Masa kita harus bayar IKN 1 triliun dengan segala hormat? Ini apa ini? Apakah mereka tidak pintar? Apakah mereka tidak cerdas? Jadi apa sebenarnya ini? Pasti ada sesuatu yang bertentangan. Satu prinsip penjagaan. Siapa yang menjaga, siapa yang dijaga? Susah kan? Yang kita sebut penjaga ternyata tidak. Yang menjadi penjaga hukum, dia bikin usaha hukum. Tidak ada sistemnya. Maka tokoh besar ini pasti dilahirkan dari sebuah sistem. Tidak bisa kita hanya berpikir tokoh kalau tidak sistemnya, karena tokoh bisa berganti. Sistem itu harus berjalan.
Kalau tokohnya sudah pergi berhenti organisasinya, berarti memang ketokohan, bukan sistem, bukan metodologi. Orang mengira ketika Imam Khomeini sudah wafat selesai. Orang mengira mungkin Sayyid Ali Khamenei di Iran berhenti, bukan. Sistemnya kuat. Ke Israel baru COD berapa puluh itu rudanya. COD cuma puluhan, padahal ada ratusan ribu ruda. 7 menit hancur itu. Tapi dia tidak boleh serampangan. Tidak boleh. Siapa yang tidak gergetar sebenarnya? Baru berapa saja COD sampai di sana udah heboh kan? Belum kalau dikirim semua. 7 menit dihitung itu. Selesai. Tapi dia tidak boleh. Itulah posisi seorang tokoh. Tidak bisa sembarangan. Asal ngomong, asal emosional. Dia harus otentik. Tidak boleh. Kita saja disuruh mengambil keputusan jangan dalam keadaan marah, senang, ataupun suka, ataupun susah. Sementara banyak betul keputusan kita ambil karena kita susah atau karena kita senang. Ketika kita marah ataupun ketika kita senang. Imam Ali mengatakan jangan ambil keputusan saat susah, saat marah, atau saat senang. Berarti memang harus rasional kan? Nah, tokoh ini bukan tokoh sembarangan. Kalau dia tidak tenang, nah, proses demokrasi kita ini kan berat sekali. Mungkin Pak dengan selalu Pak Jokowi orang baik dan sebagainya, tapi seberapa kuat ya pertahanannya kiri kanan? Seberapa kuat? Ya, semoga Allah membantu memanjangkan dan menyehatkan itu lepas dari situasi ini. Itu metodologi. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara proses otentik, ya memang itu tidak bisa sembarangan. Kepemimpinan itu tidak dilahirkan dalam proses yang instan. Dia proses yang panjang. Dan karena itu proses pembinaan keluarga kan 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, 21 tahun Anda harus membina anak Anda. Baru kemudian layak menjadi kalian persembahkan pada masyarakat. Nanti 21 tahun tambah rewel, tambah kurang ajar, habis ya. Kan indikasi pendidikan anaknya sudah ada. Dan misalnya berat ini hal yang paling dekat dalam jiwa seorang perempuan. Kita mau apa? Pendidikan, cinta itu hubungannya dengan perempuan. Itu hal yang mendasar. Kemudian tadi yang pertama, bagaimana mengaitkan satu proses gerakan ini kepada tokoh? Bagaimana mengaitkan? Yang bisa mengaitkan itu dohirnya, batinnya. Hubungan kita ini terjaga batin. Kalau dohir kita bisa pura-pura senyum, kita bisa macam-macam manipulasi yang dohir. Tapi kalau batin kan tidak bisa. Jadi yang melanggengkan sebuah persahabatan itu adalah batinnya, bukan dohirnya. Dohir hukum saja. Ya kita senyum, walaupun kita marah kita bisa senyum, walaupun kita tidak suka kita malah suka. Itu dohir. Akhlak itu bukan dohir. Akhlak itu batin, kualitas jiwa. Kalau dohir itu adab. Bagusnya akhlaknya suka senyum. Batin Pak, itu bukan akhlak Pak, itu adab. Akhlak itu yang tersenyum di jiwa. Tidak perlu dikatakan kita berbahagia bersilaturahmi. Tidak perlu hati kita berbahagia bertemu dengan dia. Kita ekspresikan. Ekspresi kan? Tapi apakah betul ya tidak ada yang bisa intervensi itu? Itu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi manusia otentik. Kriterianya hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena hanya dia yang tahu apa yang ada di hati saya. Anda tidak tahu kan? Siapa yang bisa intervensi itu? Maka gerakan sosial itu di dalam pembahasan Ibnu Sandra adalah pelayanan batin kepada dohir. Jadi yang batin yang memancar keluar. Artinya segi spiritual itulah yang memancar, dan daya tahan itu ada pada batin. Dan saya kira keluarga perlu seorang suami itu dari filsafat, dari Elva, perlu supaya dia punya daya tahan dalam membangun metodologi bagaimana survive secara ekonomi. Perlu filsafat. Karena kalau dia nanti tidak pakai filsafat, bagaimana dia berpikir kritis? Bagaimana kreativitas? Kalau tidak dia pasal saja terserah Tuhan. Tapi Pak Iza Azabta Patawakkal. Kemudian kalau ada irfannya, mau ngoci apapun dulu kita tenang.
Istri bagaimanapun dia ngoceh-ngoceh kita dan ini keindahan. Loh, saya suka meneliti tentang perempuan lagi, meneliti lagi, bukan baca buku saja. Ketika dia banting pintu, oh itu cara Allah mengingatkan saya. Kasih sayang, masa yang keras dilawan dengan yang keras? Fungsinya kan begitu. Ini apa ya? Tahu Islam, maskulin, feminin, maskulin, feminin. Karena itu kekuatan cinta. Nah kalau keluarga dijaga dari kekuatan cinta, saya kira anak-anak kita keluar dari rumah cinta, bangkit pasti bangkit. Terus kita begini, mari kita menengok ke dalam keluarga kita. Kesinambungannya ada pada batin dalam orang itu, ada pada batin seorang perempuan, ada batin seorang laki. Ini yang mengaitkan kita dengan catat batin. Kalau dohir masih bisa dimanipulasi, masih bisa dipermainkan, kita masih pura-pura sembuh bisa. Tapi hati masih bisa. Tapi kalau hati itulah yang seadanya. Kata Imam Ali, bagaimana kau yang sebenarnya adalah kamu ketika sendiri di dalam kamarmu sendiri. Itulah kamu yang sebenarnya, bukan di hadapan orang. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi wassalam, apa yang kau lihat negasikan oleh akalmu. Kenapa? Karena dalam spiritual, semua yang kita lihat ini simbol, takwil, pakaian ini simbol. Kenapa dikasih bonusnya ke sini? Itu semua takwil, pasti kembalikan kepada asasnya. Tapi kalau kita berhenti pada yang dilihat, kita terjebak pada determinisme material. Nah, gerakan sosial kita lihat ini, kita belum menang, nggak bisa. Kemenangan itu pada situ. Kemenangan Imam Hussein bukan kalau kita lihat secara material kalah itu. Tapi itu kemenangan. Jadi apa disebut kemenangan? Kita harus definisikan kembali. Kemenangan itu ketika hati kita tetap konsisten, tetap fokus kepada tanggung jawab kita. Kemenangan itu ketika kita tidak bergeser pada kebenaran. Itu kemenangan. Ya, makasih banyak. Kita berikan aplaus kepada. Mungkin ada tapi kita dibahas oleh Wali Ustaz. Mohon maaf dan beliau juga masih banyak agenda. Namun saya teringat Sebagai penutup, metodologi ini adalah memang sesuatu Ustaz yang sangat penting dalam sebuah gerakan. Bahkan Lenin, salah satu murid Karmas, berkata dari mana kita mulai, dan mungkin juga dalam buku Al-Syariah tadi Fatimahnya itu salah satu dari mana kita memulai untuk mempertanyakan sebuah gerakan. Dan sebagai sebuah penutup mungkin saya teringat juga Ustaz, ketika misalnya ada seorang sosiolog mencoba memberikan justifikasi penilaian bahwa ketika seandainya kisah itu betul terjadi, bahwa ketika Hitler membunuh orang-orang Yahudi, maka kemudian diklaim bahwa yang pemenang di situ adalah Hitler, atau Zero misalnya di Italia. Namun pada hakikatnya sebuah perjuangan, dikatakan perjuangan, dan kemenangan dikatakan kemenangan bukan misalnya pada posisi itu, tapi pada posisi yang disebutkan Ustaz tadi, bahwa dalam perjuangan itu ada dua hal yang sangat penting tadi. Nilai apa yang kalian perjuangkan, dan ketika kamu perjuangkan nilai itu, apakah kamu dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Kesadaran juga adalah sesuatu yang sangat urgent. Kalau dua ini kita miliki, bahkan kematian pun kemudian di dalam perjuangan, kita akan diklaim sebagai orang-orang yang menang di dalam sebuah gerakan sosial. Jadi memang peran yang bilang itu mau menghibahkan waktu kita, mau berjuang untuk orang lain, pada saat yang sama kita juga masih penuh dengan kekurangan. Tapi semua orang yang mengubah jalur sejarah juga ya mulai dari orang-orang yang yang pada posisi yang sama juga mereka juga tidak ada, tapi mereka bisa berbuat yang banyak untuk masyarakat. Dan sebenarnya memang ini, makasih banyak Ustaz, ada sebuah masukan yang sangat besar bagi saya juga di bawah saya belum sebanyak bahwa memang untuk misalnya masalah metodologi dan lain sebagainya, maunya ya kita harus banyak mengkaji, membuat KDKD khususnya dalam
kisah Asyura itu seharusnya banyak lagi kita harus belajar tentang metodologi dan bagaimana peran-peran setiap level individu-individu yang ada di dalam sejarah Asyura itu. Semoga ini insyaallah akan menjadi sebuah masukan besar bagi kami untuk merumuskan sebuah formulasi dengan berpijak pada tragedi Karbala, khususnya kita banyak belajar dari Imam Hussein alaihissalam. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada guru kita dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan dan menyediakan waktunya untuk hadir dalam diskusi kita. Semoga apa yang kita lakukan, diskusi kita yang kita lakukan di malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk memperbaiki refleksi atau introspeksi diri kita masing-masing, bahwa kita berupaya mengikuti semua para sahabat, karena kita tidak mungkin begitu Imam Hussein. Jadi misalnya para sahabat sejauh sekecil apapun yang mereka lakukan untuk diri kita kaji, kita pelajari, dan itu kemudian kita kecewakan secara dalam kehidupan sosial kita. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ustaz. Membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar Ustaz, dulu mungkin anak-anak mau berfoto. Assalamualaikum, saya perempuan maju. Yang lain juga kalau mau ikut silakan. Ambil tangan siapa? Baik, laki-laki ini perempuan. Yang mau ikut silakan, nak dibawa ke bawah. Cepat, foto kan ini. Coba sih.